Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini dulu ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, kali ini Mimin Lily mau ngebahas apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1132. Dimana seperti yang kita tahu juga ya guys, di chapter sebelumnya ada beberapa poin penting yang bisa menjadi petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1132. Dan salah satunya adalah mengenai pertemuan Nico Robin dan Jaguar di Seoul yang sempat disinggung di akhir chapter 1131 kemarin. Yup, apabila kita perhatikan lagi, memang sih pertemuan Nico Robin dan Jaguar di Seoul akan segera terjadi. Di mana menurut Mimin Lily, dalam pertemuan ini nantinya akan banyak sekali informasi penting yang akan diungkap sekaligus bisa menjadi petunjuk mengenai keberadaan Rod Poneglyph terakhir. Itu sebabnya Jaguar di Seoul yang dikatakan terjatuh dan tidak bisa bergerak sama sekali, seolah Oda Sensei membiarkan kesan dramatis untuk menghadirkan cerita yang cukup menarik ke depannya guys. Selain itu, kabar mengenai kelompok bajak laut topi jerami yang sudah tiba di Pulau Elbaf pun tentunya akan menjadi perbincangan yang hangat di kalangan para raksasa. Yup, di chapter 1132 nantinya kita akan melihat bagaimana para penduduk Pulau Elbaf yang membicarakan Luffy sambil melihat poster bounty milik Luffy. Selain itu, para raksasa pun mulai menyadari guys, jika selama ini Luffy adalah dewa matahari yang asli. Sementara Pangeran Loki yang mengeklaim bahwa dirinya adalah dewa matahari hanyalah sebuah kebohongan saja. Nah, sampai di sini kita juga mengetahui bahwa Pangeran Loki telah mengeklaim dirinya sebagai dewa matahari sejak bertahun-tahun yang lalu. Hingga pada akhirnya para penduduk Pulau Elbaf pun mengetahui fakta jika sang kaisar lautan Mugiwara Luffy adalah pemilik kekuatan dewa matahari itu. Selain itu guys, para raksasa juga mengatakan jika dewa matahari palsu saja sampai sekuat itu, maka Luffy yang merupakan dewa matahari yang asli pasti jauh lebih kuat. Di sisi lain kita diperlihatkan reaksi dari salah satu tokoh raksasa yang penting yang ada di Pulau Elbaf. Di mana apabila kita perhatikan lagi, raksasa ini terlihat sudah sangat tua. Yup, seperti yang kita tahu ya guys, umur para raksasa ini bisa mencapai ratusan tahun, bahkan tidak menutup kemungkinan tokoh raksasa yang baru saja diperlihatkan ini umurnya sudah lebih dari 500 tahun. Apalagi nih, dia adalah salah satu tokoh penting yang ada di Pulau Elbaf. Nah, di momen ini guys, tokoh raksasa ini mengatakan bahwa akhirnya setelah penantian panjang sosok dewa matahari yang selama ini dinantikan oleh para penduduk Pulau Elbaf telah tiba juga. Oh iya guys, sambil memegang poster bounty milik Luffy, tokoh raksasa tersebut juga menjelaskan penampilan Luffy yang berwujud putih itu persis seperti yang disampaikan dalam sejarah nenek moyang bangsa raksasa. Selain itu, tokoh raksasa ini juga menyampaikan kepada para raksasa yang lainnya jika dirinya ingin menyampaikan pesan penting kepada Luffy soal rahasia kekuatan dewa matahari Nika. Cerita pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan kelompok dari Nami. Nah, di sini kelompok dari Nami yang sebelumnya dikejar oleh Rod dan Rod juga yang dikejar oleh Goldberg dan Kurt. Rupanya anak buah Hajrudin ini telah mengetahui sifat buruk Rod yang suka menculik orang-orang yang ada di dekat perairan Pulau Elbaf, guys.
Nah, menariknya saat Goldberg dan Gert akan menghentikan Roth, Zoro yang melihat ke belakang dan mengetahui bahwa kapal Thousand Sunny dibawa oleh Goldberg kali ini, Zoro tanpa basa-basi langsung menebas Roth hingga membuat Roth langsung tumbang. Namun menariknya saat Zoro akan menebas Goldberg, Gert pun langsung berteriak dan mengatakan kepada Zoro jika dirinya adalah bagian dari kelompok bajak laut topi jerami dan bermaksud untuk menghentikan Roth. Awalnya Zoro dan yang lainnya tidak percaya dengan ucapan Gert. Namun lucunya guys, Sanji yang terpesona dengan kecantikan Gert pun percaya dengan ucapan Gert. Dan tak lama kemudian guys, kita pun diperlihatkan Hajrudin dan Stanson yang tiba tepat waktu sebelum keributan semakin memanas. Yap, Hajrudin kemudian menjelaskan kepada Zoro dan yang lainnya tentang kebiasaan buruk dari Roth. Sementara itu Zoro yang mendengar penjelasan dari Hajrudin pun percaya. Karena sebelumnya mereka telah menyatakan sebagai aliansi dari kelompok bajak laut topi jerami dan pernah mengadakan pesta saat di Dressrosa. Kemudian setelah itu Hajrudin juga mengatakan bahwa dirinya meminta maaf atas perbuatan dari anak buahnya yang telah menyulitkan kelompok bajak laut topi jerami. Di momen ini guys, Hajrudin kemudian bertanya tentang keberadaan Luffy dan anggota bajak laut topi jerami yang lainnya. Nami pun kemudian menjawab bahwa Luffy sedang berada di bawah jembatan dan meminta kepada Nami untuk pergi terlebih dahulu. Sementara Robin, Franky, Brook, dan Jinbei kemungkinan besar mereka sedang bersama bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Dory dan juga Brogy. Nami juga menjelaskan sebenarnya mereka terpisah dengan para bajak laut raksasa dan tiba-tiba saat mereka terbangun, mereka sudah berada di sebuah ruangan yang aneh milik Roth. Jelas Hajrudin yang mengetahui hal ini pun sangat terkejut dan menjelaskan kepada kelompok Nami bahwa di bawah jembatan terdapat raksasa yang bernama Loki yang sedang menjalani hukumannya atas kesalahan besarnya. Nami yang mendengar nama Loki juga tampak terkejut guys. Karena dulu Nami pernah mendengar cerita dari Lola jika Lola pernah dinikahkan dengan seorang raksasa yang bernama Loki dari negeri Elbaf. Hajrudin kemudian menjelaskan jika Loki bukanlah raksasa biasa. Loki adalah raksasa terkuat yang ada di Pulau Elbaf. Bahkan dulu untuk mengalahkan Pangeran Loki saja, mereka harus mengerahkan para prajurit raksasa terbaik yang ada di Pulau Elbaf. Jelas mengetahui hal ini guys, kelompok dari Nami pun terkejut dengan cerita dari Hajrudin. Bahkan Usopp sampai menanyakan apa yang akan terjadi jika Loki sampai bebas. Dengan wajah serius Hajrudin kemudian menjawab, jika Pangeran Loki berhasil melepaskan diri, maka dia akan mengakhiri dunia ini. Usopp kemudian juga menanyakan keberadaan aliansi bajak laut topi jerami yang lainnya. Kenapa mereka tidak datang ke Pulau Elbaf? Nah, di akhir chapter guys, Hajrudin kemudian menjelaskan sesuatu hal yang membuat kelompok dari Nami sangat terkejut. Ya, Hajrudin mengatakan jika salah satu rekan mereka dalam armada besar kelompok bajak laut topi jerami yaitu Bartolomeo telah berhasil dihabisi oleh kelompok bajak laut rambut merah. Di momen ini juga Hajrudin mengatakan kepada Nami dan yang lainnya bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa setelah mengetahui rekannya dihabisi oleh Seng. Namun menurut Hajrudin, di satu sisi Bartolomeo adalah rekan mereka. Sementara di sisi yang lainnya, kelompok bajak laut rambut merah yang dipimpin oleh Shanks memiliki hubungan yang sangat baik dengan raksasa yang ada di Pulau Elbaf. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan ekspresi dari Zoro, Usopp, Nami, Sanji, dan Chopper saat mengetahui bahwa Shanks orang yang sangat kejam. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang analisa apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1132. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.